seperti ini. Untuk di bagian depan bisa kita lihat untuk lampunya dia di lampu sein masih menggunakan halogen, lampu utamanya juga masih menggunakan halogen. Untuk di bagian fog lampnya dia masih halogen juga, dan di sebelahnya ini ada lampu juga untuk fog lampnya, keren banget. Jadi ada dua fog lamp ya di bagian bawah. Dan untuk di bagian bumpernya dia modelnya seperti ini mengotak, dan di sini ada logo DFSK yang berwarna silver chrome, keren banget, dan juga tentunya menambah kemewahan pada tampilan mobil ini. Nah, untuk di bagian wiper dia sudah model kekinian ya, jadi sudah frameless, ini keren banget tentunya. Dan untuk antenanya dia ada di bagian atas, dia masih menggunakan antena konvensional yang seperti biasa cuy, yang digunakan untuk mobil-mobil. Dan untuk sein sampingnya dia seperti ini. Dan sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki pada mobil ini. Untuk di bagian bannya sendiri dia masih menggunakan velg kaleng nih dengan profil ban 185/80R14 dengan rim cakram yang di bagian depan ya teman-teman. Untuk bagian samping mobil ini dia menggunakan spion yang besar banget nih, jadi dia mengotak, kesannya tegas dan juga besar. Jadi untuk melihat di bagian belakang itu lebih enak ya teman-teman. Dan untuk di bagian sampingnya mobil ini panjang banget dengan desainnya itu yang bisa dibilang seperti mobil-mobil travel pada umumnya. Nah, uniknya di sini untuk handle pintunya dia keren ya di sini. Gue suka banget model handle pintu yang seperti ini. Dan di bagian pintu belakangnya dia sliding door. Dia ada relnya nih di bagian samping, di sini berwarna seperti besi-besi chrome gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk di bagian kacanya, dia di sini panjang banget ya. Jadi dari depan sampai belakang itu kacanya seperti menyatu. Nah, untuk di bagian belakangnya juga dia sama seperti yang di depan, masih menggunakan velg kaleng dengan profil ban 185/80R14. Namun di bagian belakangnya ini remnya masih tromol. Nah, kalau kita bisa lihat untuk di bagian belakang dia modelnya seperti ini. Menurut gua lebih keren yang di bagian belakang dari mobil ini teman-teman. Untuk di pembukaan kacanya, dia jendelanya menggunakan geser ya. Jadi mode geser gini untuk membuka jendela belakangnya. Dan kita lihat untuk di bagian belakang dari mobil ini desainnya seperti ini. Untuk di bagian lampu dia semuanya masih halogen teman-teman. Jadi lampu sein, kemudian lampu mundur, dan juga lampu brake-nya dia masih menggunakan halogen. Di bagian bawah dia ada lampu mata kucing, dan di sini ada tulisan DFSK, ada logo DFSK berwarna chrome, dan ada tulisan Gelora. Nah, sebenarnya ini adalah tempat wiper teman-teman, tapi ditutup menggunakan karet, dan di bagian atasnya ada high stop lamp. Sekarang kita akan lihat untuk di bagian kolong bawah mobil ini. Jadi di bagian bawah mobil ini dia digunakan sebagai tempat ban serep ya, jadi kelihatan lebih rapi dan juga menghemat space dari mobil ini di bagian dalam. Jadi di bagian dalamnya bisa lebih luas. Dan sekarang kita akan lihat seperti apa kapasitas bagasi dari mobil ini. Ini untuk pintu bagasinya besar banget teman-teman, dan dibukanya ke atas gitu ya, keren banget. Di sini dia ada menggunakan kulit gitu, materialnya keren banget dan juga halus. Kalau kita bisa lihat di sini kapasitasnya standar ya. Jadi di sini kurang lebih bisa menampung hanya sekitar 6-8 tas besar aja dengan tingkatan gitu. Jadi ditumpuk gitu tasnya. Dan untuk di bagian interiornya dia seperti itu teman-teman. Nanti akan kita lihat lebih detail seperti apa interior dari mobil DFSK Gelora ini. Oke, jadi mobil ini memiliki panjang 4,5 meter dengan lebar 1,68 meter dan tinggi 2 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri dia sebesar 3050 mm ya teman-teman. Jadi mobil ini besar, panjang, dan juga lebar banget tentunya. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk di bagian interior depan mobil ini terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian pintunya dia seperti ini desainnya teman-teman. Jadi klasik banget, dan di sini menggunakan material plastik semua ya. Jadi plastik keras gitu. Bagusnya di sini dia sudah power window untuk di bagian depan, dan di sini semua materialnya plastik teman-teman. Ya wajar sih karena ini mobil penumpang ya. Di sini juga ada slot untuk ruang penyimpanan, kemudian di sini ada speaker juga, dan ya standar banget untuk di bagian pintunya. Nah, karena mobil ini tinggi, jadi di bagian atasnya dia ada hand grip, dan di bagian bawahnya dia ada pijakan kaki. Untuk di bagian joknya dia menggunakan bahan kain seperti ini teman-teman, jadi standar banget. Dan juga sekarang gua akan coba naik untuk melihat seperti apa dashboard dari mobil ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, jadi seperti ini dia desain dari setir dan juga dashboard mobilnya. Dia sudah modern banget, dan pandangan di depan itu benar-benar jelas banget karena mengingat mobil ini tinggi ya teman-teman. Jadi keren banget, pandangannya luas. Dan bisa kita lihat untuk di bagian dashboard di sini dia sudah ada lubang AC karena mobil ini sudah dilengkapi AC. Kemudian juga di sini bisa dijadikan ruang penyimpanan. Untuk di bagian dashboardnya dia menggunakan material plastik keras ya teman-teman. Di sini juga bisa ditaruh ruang penyimpanan, lubang AC, dan di sini ada laci penyimpanan yang lumayan besar, jadi dalam ke bawah gitu. Kemudian untuk di bagian tengah dashboard,
Di sini juga ada lubang AC, kemudian ada tombol lampu hazard, ada pengaturan AC, ada audio juga. Di sini dia masih single dim ya teman-teman. Dan di sini ada slot untuk menaruh HP juga atau kertas-kertas gitu. Di sini ada tombol AC dan juga ada putar-putaran AC-nya. Bagusnya di sini sudah ada pengaturan ventilasi dan juga ada tempat koin. Jadi ini seperti mobil-mobil pribadi gitu ya teman-teman. Untuk desain tuas transmisi seperti ini, jadi di bagian atasnya ada chrome, di bagian bawah juga ada kulit, dan untuk di handbrake-nya dia seperti ini modelnya. Untuk di bagian setirnya dia modern banget menurut gua, di bagian tengahnya ada logo DFSK berwarna chrome, dan di bagian bawahnya lagi ada desain seperti jaring-jaring gitu. Di sini ada ruang penyimpanan, ada slot untuk tombol, tapi sayangnya tidak ada tombolnya, dan di bagian bawah untuk membuka kap mesin. Untuk desain kuncinya dia seperti ini, standar banget ya, seperti mobil-mobil konvensional pada umumnya teman-teman. Ya menurut gua untuk di bagian kunci dia tidak ada yang spesial ya. Jadi di bagian bawahnya standar seperti ini, biasa untuk ngegas, kopling dan yang lainnya. Kemudian di sini ada pengaturan lampu, pengaturan wiper, dan untuk di bagian dari MID-nya seperti ini. Jadi tampilannya masih sederhana sekali, mengingat ini adalah mobil penumpang ya teman-teman. Jadi untuk di bagian kemewahan itu menurut gua minim sekali, karena ini lebih mengedepankan fungsinya daripada kemewahannya. Jadi di bagian bawah juga ada dua buah cup holder. Kemudian di sini ada sun visor tapi belum dilengkapi dengan vanity mirror. Di sini ada lampu interior juga. Di sini lampu interiornya unik ya, menurut gua keren banget, desainnya gua suka banget. Dan di sisi penumpang depan juga ada sun visor tapi tidak dilengkapi dengan vanity mirror. Oke, jadi langsung aja kita sekarang lihat untuk di bagian belakang dari mobil ini, yang mana bisa kita buka dengan menggunakan sliding door ini. Jadi ini masih menggunakan tenaga manusia ya, belum power sliding door. Dan ini menurut gua di bagian sampingnya, mengingat karena mobilnya tinggi juga dia ada pijakan kaki, dan juga desainnya seperti ini teman-teman. Kalau kita ingin naik kita bisa injak di sini dan kita pegang untuk di bagian hand grip yang ada di samping sini. Oke, jadi untuk di bagian jok dia sama seperti yang di depan ya, menggunakan bahan kain seperti ini. Di sini juga ada ruang penyimpanan untuk di bagian belakang dari jok depan. Oke, jadi bisa kita taruh untuk buku, kertas, dan yang lainnya. Dan sekarang gue akan masuk untuk melihat seperti apa di bagian interior belakang dari mobil DFSK Gelora ini. Oke, jadi untuk di bagian belakang, di row tengahnya ini ada 3 kursi ya. Dan di bagian belakang juga ada 3 kursi, dan paling belakang banget ada 3 kursi lagi. Jadi total penumpang dari mobil ini sebanyak 11 orang teman-teman. Jadi ini mobilnya panjang dan juga tinggi banget. Untuk di lampu interior belakang juga seperti ini modelnya. Untuk di bagian handgrip juga ada di tiap row-nya, jadi aman banget. Kemudian seatbelt juga lengkap, di semua row juga ada seatbelt. Dan bagusnya di sini ada AC, jadi pengaturan AC-nya seperti ini. Namun sayangnya menurut gua untuk material yang digunakan AC ini standar banget ya teman-teman. Jadi kualitasnya menurut gua kurang. Tapi nggak apa-apa sih, karena yang dikedepankan itu kan adalah fungsinya. Jadi di sini fungsinya untuk menyalurkan udara dingin, dan untuk pandangan ke depan dia seperti ini. Jadi masih luas pandangannya teman-teman, mengingat mobil ini tinggi juga. Nah, untuk di bagian legroom menurut gua di sini mobilnya masih nyaman banget, masih lega banget, karena di sini legroomnya masih luas ya. Untuk menutup pintu sliding door-nya di sini ada handle pintu yang mana unik banget ya penggunaannya. Jadi masih menggunakan tenaga manusia dan lumayan berat menurut gua untuk menutup pintu belakang dari mobil ini. Dan untuk membuka kaca jendelanya juga bisa kita geser. Jadi seperti ini, dia belum power window ya. Dan di sini ada seperti material kulit-kulit gitu. Dan sekarang gue akan mendemonstrasikan bagaimana cara melipat kursi dari bagian tengah ini supaya kita bisa melewati gang yang ada di mobil ini. Jadi untuk pindah ke row baris ketiga dan row baris keempat kita bisa melewati gang ini. Dan untuk di bagian legroomnya menurut gua masih standar, dan di bagian headroom juga masih standar. Jadi mobil ini bener-bener lega banget teman-teman, di bagian atasnya itu tinggi banget. Dan sekarang kita coba untuk ke bagian belakangnya. Oke, nah untuk di bagian paling belakang dari mobil ini menurut gua masih sedikit sempit ya. Jadi menurut gua masih lebih nyaman di row baris kedua dan row baris ketiga. Dan sekarang kita akan coba untuk melipat kursi paling belakang untuk menambah kapasitas dari bagasi mobil ini. Oke, jadi yang pertama kita harus buka dulu. Di sini untuk sandaran kepalanya kita harus buka. Kemudian untuk di bagian samping sini ada contelan gitu. Jadi kita bisa tarik untuk melipat kursi di bagian belakang sini. Kemudian kursinya kita angkat lagi, dan tara mobil ini sudah memiliki kapasitas bagasi yang jauh lebih luas. Jadi kita bisa menaruh barang yang banyak banget di sini teman-teman. Jadi bisa koper besar, tas besar, maupun sepeda atau sepeda motor bahkan bisa masuk.
Dan sekarang kita akan lihat untuk di bagian mesin dari mobil ini. Nah, mobil ini menggunakan mesin dengan model DK 1,5 DVVT dengan gasolin ya sebagai bahan bakarnya. Mobil ini sudah standar Euro 4. Nah, jadi mobil ini sudah kekinian banget. Dia memiliki kapasitas 1498 cc dengan maksimum power sebesar 109 PS di 6000 rpm dan maksimum torsi sebesar 140 Nm di 3200 sampai 4000 rpm. Nah, untuk kapasitas tangki bensin dari mobil ini sebanyak 55 liter dengan transmisi manual transmission 5 percepatan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian bawahnya mesinnya itu ada di kolong bawah sini. Dan sekarang gua berkesempatan untuk mencoba sensasi dari bagaimana rasanya mengendarai mobil ini. Benar-benar mobil ini tinggi banget dan tentunya panjang. Tapi bagusnya mobil ini dia memiliki pandangan yang benar-benar luas banget ke depan teman-teman. Jadi sampai sini